reaksi pasar setelah kemarin posting yang namanya Gravestone Doji, koreksi tipis lah sebesar minus 0,6%, itu biasa. Jadi setelah candle ini muncul ya biasanya diikuti dengan correction move, tapi pembahasan kita ya belum ada yang banyak berubah. Selama dia stabil di atas 70-30 kayaknya kita masih cukup optimis sama pasar Indonesia. Oke, kita langsung ke saham aja. ABMM belum berhasil break ke atas take profit 3730-an, tapi nggak apa-apa, masih boleh di hold yang punya barang di 2740. Terus ada Adi yang kita masih menunggu clear break ke atas 840, jadi bisa dipantau dulu dalam waktu dekat. Adro semenjak 2 hari yang lalu dia break ke atas area take profit 4000, kemungkinan dia masih mempunyai potensi melanjutkan kenaikan at least ke 4400-an. Jadi yang punya barang di Adro kayaknya masih layak untuk di hold. AMRT kita masih hold selama 2020 nggak tertembus, nggak ada pembahasan lebih lanjut. Lisari ini sih sama kayak beberapa hari yang lalu, jadi nggak begitu banyak yang berubah. Kayak BBCA ya kita lewatin aja. Terus update BBNI yang punya barang di dekat 8725 nggak apa-apa, di hold aja dulu. Cut loss kita masih relatif lebar, yaitu di 8125. Setelah itu BBTN juga ikut koreksi. Secara keseluruhan ya dia masih mempunyai potensi melanjutkan kenaikan ya. Melihat dari candle daily-nya sudah stabil di atas si alligator. Untuk target kita itu kemungkinan ada di 1700-an untuk si BBTN. BDMN gak usah dibahas. Best kemarin dia break high dari berapa ini high-nya, 164, seharusnya itu sinyal beli juga, bisa dibeli langsung ataupun ngantri di 162. Yang penting cut loss-nya ada di 154. Untuk targetnya nggak ada perubahan, masih seperti pembahasan kemarin, yaitu di sekitaran 190 sampai 194. Oke, BHIT kita lewatin. Kita emang nggak tradingin saham ini sih, tapi kemungkinan 76 ini menjadi key level atau support. Kemungkinan selama dia settle di atas 76, trennya cenderung menguat. Kemungkinan target resisten berikutnya ada di area 99 sampai 100. Setelah itu ada BKSL kemungkinan kita punya support di 61. Tapi ya kita lewatin aja dulu untuk strategi saham ini. BMRI candlenya itu membentuk seperti piercing candle. Biasanya kalau ada candle piercing itu ya tanda-tanda awal rebound, seperti pattern-pattern yang kita udah sempat bahas dari kemarin-kemarin. Jadi candle piercing ini apa ya, sama validnya dengan candle outside bar atau engulfing atau inside bar atau harami. Tapi intinya ya masih boleh di hold yang punya barang di 8350. Untuk si BMRI, BNBR kita lewatin aja, BNGA lewatin. Langsung kita ngebahas Bumi. Bumi itu masih tertekan oleh area take profit di 232, tapi secara keseluruhan sih ya masih cenderung uptrend. Untuk support terdekatnya itu ya ada di area average up kita, yaitu di sekitaran 108
di sekitar 180-an. Untuk trailing profit kita ada di 166 di saham Bakri ini. Dewa juga nggak ada perubahan. Untuk average up-nya atau open posisi baru sih, melihat dari price action sekarang kayaknya belum ada yang enak. Kecuali beli di sekitaran 76 untuk keadaan sekarang ya. Doit gak ada perubahan, 412 baru saya tambahkan, kemungkinan 412 itu menjadi support terdekat. Walaupun emang kita punya posisi bukan di 412 tersebut, kita punya posisi masih relatif jauh di bawah, yaitu di 378 dan menargetkan ke 464. Elsa ya nggak ada perubahan selama dia stabil di aligator atau stabil di atas 310. Sentimen masih cenderung uptrend. ESA kita lewatin aja dulu. Hill yang sudah beli barang masih boleh di hold selama 1445 cut loss atau trailing profit nggak tertembus. Harum pullback ke area breakout point 1765 atau area average up. Jadi intinya masih boleh di hold juga. Untuk trailing profit kita kan masih sedikit aman lah, yaitu ada di 1665. Gak ada pembahasan. Indi pun juga gak ada yang mesti dibahas juga. Target kita ada di 3300. INKP seperti pembahasan kemarin, kita kemungkinan punya support terdekat di 8500. Hari ini tes level tersebut dan respon dari si market ya cukup positif. Dia itu low-nya ada di 8550, kita udah marking di 8500. Selisih 2 tick, ya masa nggak berani untuk nyerok. Untuk cut loss terdekatnya ada di 8200. Untuk medium targetnya kemungkinan ya ada di 10.200-an ya, tapi kita lihat aja dulu ada penurunan momentum atau bearish divergence atau enggak. Tapi yang penting kita udah cukup aman, posisinya sudah nyaman di 8.500 untuk acuan entry belinya atau acuan average up-nya. Lanjut ke ITMG, kita ya masih terpantau aman. 46.000 sudah dekat, semoga bisa segera tercapai. Jekon lewat KKES lewat keras, gak ada banyak yang berubah. Yang belum punya barang mungkin bisa ngantri di sekitar 410. Begitu Karya lewat link. Link sih nggak ada yang mesti diubah. Posisi buy on break 4150 itu udah dari bulan Januari yang lalu sampai 8 bulan setelah itu ya naiknya cuman 600 perak. Kayaknya sih nggak worth it juga sih untuk trading link ini. LPKR masih boleh di hold selama 109 nggak tertembus. Setelah itu ada MDLN yang nggak ada perubahan, jadi kita lewatin aja dulu. Medco setelah kemarin posting yang namanya doji candle, dia koreksi ya cukup wajar sih. Setelah posting candle rejection kayak Gravestone doji ataupun doji, diikuti dengan correction move di hari berikutnya, kemungkinan kita punya support terdekat ada di 840. Untuk average up nya kayaknya belum ada, jadi yang punya barang di 600 ya disimpan aja dulu, ataupun ada yang sudah kenyang ya dibungkus aja cuannya.
Meta kita lewatin. Mesin akhirnya break ke atas 5.800 seperti pembahasan kemarin. Buy on break 5.800, udah clear signal. Untuk cut loss terdekatnya ada di 5625. Targetnya kemungkinan kita ada di 6.450-an. Ya semoga lancar lah. NISP ya koreksi, tapi intinya masih boleh di hold ataupun ngantri beli di sekitaran 730 yang belum sempat beli barang ini. Untuk targetnya nggak ada perubahan, masih ada di 780 yang merupakan area Fibonacci retracement dari swing downswing ini. Begitu. Setelah itu ada Okas lewat lah, Pani lewat, Pegas. Jadi take profit 2000 emang udah nyampe. Kalaupun masih ada yang pegang barang, kayaknya kita punya average point di 1975. Jadi kalau misalnya emang dia break ke atas 1975, boleh dibeli kembali tambah barang. Setelah itu ya biasa trailing profit 1665 dipindah ke 1865. Jadi ya bisa dipantau dulu dalam waktu dekat. PTBA nggak ada yang mesti dibahas, SBMA nggak usah ada dibahas juga. SRTG kita lewatin, TAPG kayaknya masih boleh di hold ataupun dibeli karena harga masih relatif dekat dengan breakout point 740. Untuk target terdekatnya ada di 820. Tekim juga ya nggak ada yang mesti dibahas juga. Semoga take profit 7275 tercapai dalam waktu dekat. Trim kita lewatin, Tugu kita lewatin, UNTR ya bearish harami, stokastiknya overbought, tapi secara keseluruhannya masih boleh di hold lah. Mungkin ada correction move lagi at least ke 34 ribuan. Sama hari ini yang ada impulsive move dari stock pick kita beberapa bulan yang lalu, itu ada BEPS. Jadi kan kita punya bukan punya support ya, punya cut loss di 4120 hari ini, impulsive move. Jadi diubah dari 4120 cut loss ke 4690 cut loss untuk meminimalisir resiko dan juga manajemen resiko lah kalau kata orang-orang. Ya udah itu dulu kayaknya hari ini. Sampai jumpa di hari Kamis besok. Terima kasih.